Selamat malam semuanya, balik lagi di Cinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris, Gue Fedrian, teman ngobrolin film tiap malam. Kali ini kita akan mereview film horor Indonesia yang bertema Wewe Gombel. Kayak pernah ada gak sih film Wewe? Film Wewe Gombel tuh kayak pernah ada ya? Harusnya udah lah. Cuma kayaknya lumayan jarang nih film Wewe Gombel di era modern ini. Karena kayaknya dari perawakannya kali Faris. Lalu saya harus apa? Mungkin sensornya dan segala macam. Tapi di film ini menurut gue dia lumayan baik sih, menyembunyikan WWO-nya itu. Padahal gue gak bermaksud itu loh di awal. Tapi iya kan Wewe Gombel kan terkenal dengan itunya kan, ya kan? Iya. Tapi di sini digambarkan dengan, maksudnya dia menyensor, tapi nyensornya bukan blur gitu ya. Menyensornya secara eksplisit menurut gue dan keren sih. Ditutupin pakai rambut, jadi kelihatannya tuh klipnya kayak cuma sepersekian detik kelihatan. Tapi jadi orang yang tahu Wewe Gombel itu berwewo besar kayak oh itu ada wewo-nya gitu. Maksudnya kan Wewe Gombel nggak ada gituan kan, bukan Wewe Gombel kan, cuma kuntilanak biasa gitu. Oh iya, berarti lu menyadari ya, karena gue bener-bener kayak nggak ngeliat sih. Iya lah. Tapi memang rambutnya panjang banget, rambutnya panjang banget kayak nutupin pinter sih dia, pinter mainin badannya. kameranya, kayak beberapa koreonya gitu ada yang kameranya kan dikasih lihat misalkan side boob gitu ya, tapi cuma sepersekian detik gitu, jadi orang tahu wewe-nya gede gitu, kayak Wewe Gombel perawakan deskripsinya gitu, tapi tidak terlalu vulgar juga. Kerennya sih gambarannya gitu. Tapi si yang kita mau review ini si Marni The Story of Wewe Gombel, judulnya gak ada yang lebih bagus ya. Marni The Story of Wewe Gombel. Bagus lah Riz, lu gak perlu capek-capek translate kali. Iya juga sih ya. Kalau gue lihat first impression ya sebelum filmnya, secara kayak poster gitu sampah anjing. Iya sih. Sampah sumpah, dah jujur aja dah. Kayak kita kan datang ke screeningnya ya. Kayak apa? Bisa dibilang grafik desainnya tuh kayak nggak niat gitu loh, Fet, menurut gue, Fet. Jadi nggak menggambarkan isi filmnya menurut gue, karena filmnya menurut gue nggak sejelek poster dan desain di yang ada di marketingnya gitu loh. Itu kayak editannya jelek gitu, tapi ketika gue nonton bagus, secara visual bagus, ya kan. Plot meskipun ya biasa aja, mediocre gitu ya. Tidak ada yang spesial. Cuma secara visual beda banget dah sama posternya guys. Sumpah ini kayak salah satu film yang apa ya, don't judge a book by its cover sih. Karena menurut gue posternya hancur bro. Ya gak hancur-hancur banget sih, cuma cukup buruk lah gitu. Tapi kalau dari filmnya gimana, Fet? Kalau dari plot? Dari plot sih bener-bener gak ada yang spesial ya. Cuma sebenarnya gimana ya, kalau kita gambarin dengan apa, kayak singkat tuh kayak cuma anak kecil yang pindah ke desa terus diculik kuda sebenarnya. Kayak apa ya, cerita-cerita Wewe Gombel pada umumnya. Iya. Mitos-mitos Wewe Gombel yang pernah lu dengar lah, udah pasti kayak gitu, tentang yang mau nyulik anak aja. Iya, cuma memang di sini ada sedikit gue suka ditambahin backstory kenapa Wewe Gombel itu suka menculik anak gitu. Iya. Dan sebenarnya masuk akal juga sih, kalau misalnya lu pergi main sampai malam belum dicariin, berarti orang tua lu gak sayang sama lu. Iya sih. Gitu. Itu keren sih. Itu gue ya oke lah. Iya itu lumayan baru sih, Fet. Yang soalnya di sini dikasih kayak mitos atau rule gitu lah ya. Iya, jadi kan? Si Wewe Gombel itu cuma menculik anak yang tidak disayang sama orang tua, yang ditelantarkan gitu lah. Kalau dulu kan kayaknya yang kita tahu kan cerita-cerita Wewe Gombel cuma menculik anak aja kan, pas maghrib yang belum pulang gitu. Kalau di sini lumayan menarik nih. Jadi anak yang gak disayang ya buat Wewe Gombel. Tapi keren sih. Kalau dari hantunya lah langsung aja ya. Hantunya gimana bro? Hantunya menurut gue ya ada di bagian beberapa yang serem sih. Tapi memang tergantung angle kamera juga kali ya. Iya sih. Sebenarnya kalau nongol biasa nggak begitu serem ya. Iya. Cuma ada satu momen yang menurut gue serem itu yang di pohon pasti. Wah iya anjir. Itu serem tuh. Sumpah cu, itu yang dia merangkak di pohon itu serem tuh. Kayak takut keluar layar anjing. Iya. Soalnya kayak bener-bener di depanmu kayak gitu kan, ngeliat ke atas. Oh itu serem banget. Tapi kalau dia lagi kayak misalkan nongol di belakang gitu nggak terlalu serem sih ya sebenarnya. Cuma kalau angle itu mantep sih. Ketika dia lagi mengancam gitu, ingin menerkam gitu, aduh serem tuh. Itu mantep sih. Jump scare gimana Des? Ya oke aja sih menurut gue. Gak ada yang sampai ini ya tapi ya kayaknya. Gak ada yang sampai apa ya, serem banget gitu enggak sih. Gak ada yang sampai kaget banget gitu ya. Ya mungkin salah satunya karena itu ya,
makeup setannya gitu. Nggak terlalu serem misalkan bikin jump scare atau apa gitu. Cuma ya menurut gue biasa aja, jump scare nggak begitu serem. Terus kalau secara visual menurut gue oke sih. Bagus, udah keren. Terus acting, karakter gimana bro? Acting dan karakter udah sekaligus. Acting ya? Oh jagoan gue ya inilah Tama ya. Gile. Bocah ganteng bro. GG itu Tama tuh. Merasa aman gitu gue kalau ada dia bro. Jago berantem? Iya. Pintar agama? Iya. Tapi iya sih, keren sih. Tapi kalau dari karakter ini nih, keluarganya bro. Kalau karakter siapa namanya? Sebenarnya gue merasa tidak ada chemistry ya. Kenapa ya? Dari keluarga itu ya? Iya sih benar sih. Kenapa apalagi ya? Sama tahu sih. Si bocilnya gitu ya. Bocilnya diem-diem gitu, jadi nggak kelihatan chemistry-nya gitu. Tapi kalau gue, ya kalau dari acting sih oke lah ya. Terutama si siapa namanya, Anissa sama si Rahayu, si Hana Al Rashid sama Amanda Rigby. Actingnya udah keren sih, apalagi Amanda Rigby kan ada adegan kesurupan juga ya, yang dia di take over gitu loh badannya. Itu keren juga, yang menunjukkan sedikit apa, fleksibilitasnya lah. Tapi kalau si bocilnya ya, namanya juga bocil ya, nggak bisa gue kritik juga bro. Tapi kalau dari plot keluarganya, menurut gue ada yang sedikit kurangnya di awal sama tengah sih. Feeling gue sih gitu. Menurut gue kalau gue ngerasanya tuh di awal sama tengah kayak lama banget gitu. Oh iya. Mereka menjelaskannya tuh lama banget. Bener. Untuk ke apa, third act-nya itu, yang menurut gue third act-nya keren. Iya. Ya kan? Setuju banget gue itu. Third act-nya keren. Jadi gue ngerasa filmnya tuh baru mulai ketika third act itu nongol anjir. Iya ya. Kayak kerasa anjing seru nih filmnya. Baru kayak gitu di third act-nya anjir. Kayak di apa, fase pertama, fase kedua tuh rasanya kayak ditakut-takutinnya repetitif gitu. Habis pagi malam ditakutin, pagi lagi malam ditakutin, pagi lagi malam ditakutin, gitu-gitu terus jadinya. Terus kurangnya apa lagi? Sama halnya dengan jokesnya, Vet. Jokesnya itu jokes mama bapak-bapak banget anjir film ini. Iya kan. Kayak yang apa, supirnya ya kan, kayak gitu-gitu. Sampai gelak tawa banget dah gitu ya. Iya, kayak jokes-jokes yang sebenarnya tidak perlu dibuat selama itu, dilama-lamain gitu ya gitu lah. Banyak orang yang tertawa di momen yang menurut kita nggak lucu-lucu banget gitu. Tapi ya ini Wise Team bro. Iya. Surprise kan. Ini udah masuk plusnya ini mah. Iya, plusnya. Ini udah masuk third act-nya nih. Iya. GG sih anjir. Gokil. Dan tapi gimana ketika lo melihat ada Wise Team di film horor? Ya bingung pasti, maksudnya ini orang ngapain gitu. Soalnya kan gue tahu kerjaan dia pasti bikin filmnya kan action, berantem gitu ya. Nah ini kan horor nih. Iya, sebenarnya ketika ngeliat Wise Team di film horor kita jadi anjing, masa jadi berantem-beranteman nih ntar setannya apa gimana? Iya kan? Iya gitu kan, meskipun ya ada itu berantem sama setannya, tapi menurut gue porsinya pas sih, Vet. Maksudnya nggak jadi tiba-tiba jadi John Wick juga, yang enggak juga gitu. Dan pas lah, meskipun kadang aneh juga gitu berantem. Siapa sih namanya? Si Tama berantem sama setan gitu ya. Tapi berantemnya keren banget ya. Iya keren sih, bener. Keren Keren lu. Kayak ngelawan orang gitu sampai pisaunya sah pindah-pindah ke kaki sebelahnya. Sampai dibuntungin segala macem. Tapi keren mantep sih. Tapi menurut gua Wise Team bisa bisa menahan diri lah untuk tidak bikin film ini jadi kerasa actionnya banget gitu. Masih bisa membatasi diri. Lebih ke horornya gitu. Oh iya. Koreonya masih ada horornya gitu. Stunnya nggak terlalu yang berlebihan action banget ya. Iya, jadi nggak tiba-tiba berubah jadi film action banget gitu. Tapi keren sih, tertarik. Gue suka banget dah ketika si Anissa udah dirasukin. Menurut gue itu film baru dimulai di situ guys. Sumpah guys anjir. Poppy. Oh iya Poppy ya. Sebenarnya gue rada kurang karena dia tiba-tiba datang. Benar. Meskipun kita tahu maksudnya fungsinya dia untuk apa gitu. Iya. Ya kan? Gak bisa dihilangin juga sih kalau menurut gue nih orang berguna juga. Karena gue pikir kayak waduh nih datang maksudnya rempong nih jangan-jangan. Taunya dia punya kekuatan bro. Iya bro. Berguna juga, ada backingannya lagi. Iya nih. Pria kakek-kakek bersorban. Tapi itu serem anjing. Mana? Setan Meki. Oh iya lupa anjing. Guys, spoiler guys. Setan Meki. Tapi itu sumpah keren banget anjir cuk. Ada filosofinya kali ya? Itu ya? Gak tahu gue. Cuma itu keren banget anjir. Maksudnya namanya ya secara konsep lucu ya. Setan Meki. McLay.
Jadi bentuk palanya tuh kayak itu. Iya, Kayak pepeo. Cuma anjing keren banget. Gue ngeliatnya bener-bener gue nggak tahu sih itu CGI. Saking kerennya gue nggak tahu itu CGI atau makeup, practical effect. Kalau yang bolongnya sih pasti CGI ya. Cuma yang palanya anjir gue ngeliatnya keren banget. Anjir itu creature-nya. Boleh tuh bro di sequel keduanya. Nah itu tapi masalah itu banyak kayak elemen-elemen yang out of nowhere aja gitu. Itu setan Meki apa dan siapa? Setan meskipun di luar itu menurut gue sangat keren ya desainnya. Cuma dia itu apa? Sebelumnya nggak pernah nongol gitu. Mau gue sebutin lagi? Sebelum kita, yaudah kita. Gue tahu. Pocicu kan. Iya lagi keluar rumah. Tiba-tiba dibiarkan ada pocong loncat. Iya. Why gitu? Takutnya itu kayak teknik marketing deh. Enggak, itu bukan kita. Jadi kayak orang-orang langsung berbondong-bondong menonton gitu. Iya, itu banyak elemen yang kayak out of nowhere nongol dan gak jelas sebenarnya mau tujuannya apa gitu. Iya. Kalau yang setan Meki itu pikir kan cuma mungkin dia diperkosa kali ya. Iya. Tapi masa iya jadi setan sih? Iya, cuma kenapa dia baru nongol di saat itu gitu loh. Iya, kenapa kan? sebelumnya dia gak pernah nongol gitu. Gue bingung di situ doang. Terus pocong juga buat apa bro? Itu pocong sih menurut gue sih yang paling kayak abis itu out of context banget kan? Gak ada lagi loh. Ini kan film Wewe Gombel. Nah ada pocong. Iya. Gue kira kan mungkin untuk nanti di callback kali ya. Iya ada apa gitu. Ternyata si pocongnya itu siapa? Tapi ternyata tidak bro. Kita ditinggalkan dalam kegelapan. Iya anjir, udah cuma lewat doang itu. Apalagi Fet yang mau lu bahas Fet? Apa ya? Enggak? Endingnya sih menurut gue. Ending sih udah sih menurut gue. Iya. Maksudnya ini film itu kan 1 jam 59 menit ya. Gue sudah bilang kalau film ini terasa bertele-tele. Betul. Di fase pertama dan bagian fase awal. kedua. Bertele-tele banget sampai untuk memberikan kesimpulan di fase ketiga. Menurut gue 1 jam 59 menit ini harusnya sudah cukup untuk menyelesaikan sebuah cerita. Cuma memang tapi ada nyatanya maksudnya. Anjing ceritanya gak selesai cuk. Iya bro. Fuck. Masa ending di film kan inti ceritanya kan si Aan diculik ya. Iya. Tapi ending filmnya ini gue spoiler aja udah bodo amat anjing. Di ending filmnya Aan belum terselamatkan guys. Jadi intinya filmnya belum selesai gitu. Belum selesai. Memang mereka sengaja mau buat sequelnya, mau buat lanjutannya. Iya maksudnya. Tapi gaje Vet. Menurut gue kayak film belum jadi tapi dirilis gitu. Kesannya. Iya pasti sengaja. Cuma kesannya aneh aja gitu. Seenggaknya maksudnya lu selesaikan dulu. Cuma di ending lu kasih teaser bahwa sesuatu masih ada itu. Kalau ini kan rasanya jadi belum selesai anjir. Gue nonton bioskop gue belum puas jadinya Fet. Aan belum diselamatin cok. Aneh banget. Walaupun keren. Ya walaupun keren. Ternyata keren banget. Enggak, terakhirnya sebelum ending keren. Avengers Team up loh. Team up. Oh iya, kita belum bahas karakter Irma bro. Oh iya, actingnya juga ya. Menurut gue dia keren banget sih. Superstar sih dia di sini sih Irma. Ya. Gila deh. Emang udah pengalaman kali ya. Syarifah Danish menjadi Irma. Kalau di sini dia jadi orang yang udah nggak waras lah ya. Orang nggak waras. Dan susah ngomong gitu. Jadi dia bener-bener pakai ekspresi dan cuma bersuara. Wah gila deh dia. Aneh aja gitu. Tapi keren banget. Tiap kali muncul gokil sih. Parah lu. Iya mantap. Ya tapi kalau ada yang sequelnya akan nonton Fet, gue nonton sih kayaknya. Nonton lah, udah nanggung 1. Iya bangkit. Gue udah. Aan masih belum terselamatkan. Kita udah melewatkan apa? Fase 1 dan 2 yang bertele-tele itu, Riz. Yes. Kalian padahal bisa loh langsung nonton yang ke third act loh. Iya. Third act-nya tapi bagus sih, sekali lagi harus gue akuin kalau third act-nya gue suka. Meskipun ya itu tadi rada sedikit berbeda jalur dari filmnya sebelumnya, tapi menurut gue eksekusinya mantap. Iya. Tapi harusnya sequelnya sih menurut gue bisa lebih keren sih. Iya, karena banyak yang bisa karena udah jelas Riz ini. Ya lu tujuan lu nyelamatin si Aan udah. Dan banyak lah yang bisa dipelajari dari yang ke-1. Kayak apa? Ya itu tadi fase 1 dan fase 2 jangan dibikin bertele-tele lah, udah langsung to the point aja gitu. Udah, segitu aja lah untuk review panjang film Marnie The Story of Wewe Gombel. Apa kalian sudah rating dong? Rating 3. Kalau gue terteknya sebenarnya 4 ya. Tapi keseluruhan jadi 3 jadi 3 sih gara-gara fase 1 dan 2 itu. Oke lah segitu aja untuk review Marnie. Kalian silakan komen kalau sudah menonton, atau silakan komen juga kalau kalian tertarik untuk nonton.
Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.